Sejak saya buat akun sosial media Alam Semenit, banyak pesan yang masuk dari teman-teman untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan binatang atau tanaman yang mengundang rasa ingin tahu. Ada satu yang sangat menarik perhatian saya, yaitu sebuah video seperti seekor belatung yang memiliki ekor seperti tikus. Saya sangat tertarik dan segera mencari tahu binatang apa itu. Dan ini yang saya dapat dari research saya. Ini adalah red-tailed maggot atau belatung ekor tikus, larva dronefly dari genus Eristalis. Ketika melihat belatung berekor ini, mungkin ekspresi kita sama. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Dan untuk orang yang akrab dengan mistis dan teori konspirasi, kemunculan belatung ekor tikus ini akan mengundang kengerian dan kemerindingan, apalagi kalau malam-malam ngelihat ini. Secara sekilas, ini mirip belatung. Tapi kok ada ekornya? Maksud saya, apakah itu betul ekor? Kalau itu memang ekor, apa fungsinya? Bagaimana bentuk dewasanya? Dan bagaimana siklus hidupnya? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Yulian Arif, Putri Milik Bintang, Luki Suara Yogi, Faris Sayang Aisyah Uhui, Muhammad Altaf Azhari, Ekatina si calon bos, Bullhoax, Saya Jelek, Sanzenuya, Meong 9, Restore Caliphate, Diplazium Esculentum Swords, Dayat Suami Anya Geraldine, Reno Ferguso 9, Wihel dan Michael H, Bang Doain 2022 Nikah Amin, Silver Ash, Alimin, Wetri, Leasis Corporation, Telur Kucing, Solo Leveling, Abai Desua, Aku Sayang Afriani, Tetangga Ude Sumber Urip, Ilham FSVG, Om Nom Nom Nivora, Hana dan Sora, Jelajah Purbalingga, Shaduts, Bobobom, Posi to the Moon, Rap, Kecuali Antartika, Grogus Dad, AA Hamzah, Majikannya Yae Miko, Ude Sumber Urip, Master Egi dari Desa Bikini Bottom, Jafar Pernah Gemoy, Jafar Mau Gemoy Lagi, Tukang Sapu Daun Winery, Nadif Firza Aruna, Winter Hana Putri Harnawan, Rudi Hartono 007, Gak Bisa Bahasa Inggris, Channel Yo Janet, Perindu Ana Syafia F, Karlin Cantek, Julius Papahnya Izika, Kacang Zukro, Doain Saya Sam Has, Sayang Dia Arum Endarwati, Bullhoax, Donald Trump, Aku Yang Mau Cepat Lulus, dan Siapa Ayo. Ini adalah dronefly, atau juga dikenal sebagai hoverfly, atau lalat bunga. Ketika kita melihat wujud lalat ini, baik dari bentuk dan pola warnanya, kita pasti akan mengira kalau ini adalah lebah atau mungkin tawon. Ini adalah mimikri yang sengaja digunakan oleh lalat dari famili Syrphidae, yang membantu mereka menghindari predator. Karena kebanyakan lebah atau tawon memiliki sengat, dan ini akan membuat predator berpikir dua kali sebelum memangsa mereka. Dan secara fisik, mereka mirip drone, lebah jantan yang tidak memiliki sengat, yang hanya hidup untuk satu tujuan, yaitu kawin. Kalau kamu pernah menonton video tentang lebah, kamu pasti tahu tentang model yang dimiliki oleh lebah drone. Satu-satunya tugas lebah drone adalah reproduksi. Mereka menyebarkan gen di dalam dan di luar koloni mereka. Mereka meninggalkan koloni setiap hari untuk mencari calon ratu baru yang ingin kawin. Enak ya? Mau kondo? Modal konsisten doang. Dronefly hidup di semua tempat di mana tanaman berbunga dapat tumbuh. Mereka hampir bisa ditemukan di seluruh benua, kecuali Antartika. Dan seperti namanya, dronefly, lalat ini bisa mengambang di udara, seperti drone, mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang luar biasa, sekitar 120 kepakan per detik. Helikopter, helikopter. Tidak seperti lebah jantan yang kita kenal, dronefly suka menghisap nektar bunga dan memakan serbuk sari. Dan jika kamu menebak kalau mereka bisa membantu penyerbukan bunga, kamu benar. Banyak petani yang sengaja membiarkan lalat ini di ladang atau kebun mereka, karena lalat ini memiliki peran yang cukup penting untuk membantu kelestarian ekosistem sekitarnya.
Tapi tidak semua larva dari famili lalat Syrphidae ini memiliki ekor seperti tikus. Nanti akan kita bahas. Yang jelas, famili lalat Syrphidae tidak untuk ditakuti. Baik larvanya maupun lalat dewasanya biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Biasanya. Sekarang mari kita bahas ekor dari larva lalat ini. Apa kegunaan ekor ini? Meskipun terletak di belakang tubuh, ekor ini lebih tepat disebut sebagai hidung. Ekor ini sesungguhnya adalah sifon yang mereka gunakan untuk bernafas ketika mereka berada di dalam air atau di dalam materi yang minim oksigen. Jadi belatung ini akan menjaga ekor mereka di permukaan ketika mereka menyelam untuk mencari makan. Larva lalat ini biasanya ditemukan dalam genangan air, di dalam tumpukan kotoran ternak, dan di rawa-rawa yang banyak terdapat material organik yang membusuk di dalam air. Larva lalat ini hidup di area basah tergenang dan memakan bakteri untuk bisa survive. Dan karena hal ini, keberadaan larva lalat ini di dalam genangan air menjadi indikasi kalau genangan tersebut sudah tercemar dengan material organik dan terdapat banyak bakteri yang hidup di dalam genangan air yang tercemar tersebut. Coba perhatikan ini. Wah, air bersih. Sepertinya menyegarkan. Mari kita coba. Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam air. Jadi, ketika kamu sedang kehausan di tengah hutan dan menemukan genangan air, kamu harus waspada. Jika ada belatung berekor ini di pinggiran genangan, berarti air tersebut tidak baik untuk diminum. Dan jika kamu menemukan belatung berekor ini berjalan-jalan di area rumah kamu, mereka sedang mencari tempat kering untuk bermetamorfosis menjadi pupa. Dan ini berarti di sekitar rumah kamu ada genangan air yang tercemar. Ketika akan berubah menjadi pupa, larva berekor ini akan keluar dari habitat basah mereka dan mencari tempat kering untuk bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Kutikula mereka akan mengeras, dan beberapa pupa akan memiliki tanduk kecil. Tanduk kecil ini sesungguhnya adalah cikal bakal organ sensorik yang akan membantu lalat dewasa merasakan makanan mereka. Dan ketika siap untuk keluar, ujung kepala pupa akan robek dan lalat dewasa akan keluar dari sana. Larva lalat dari genus Eristalis memang sangat menarik dan membuat penasaran. Tapi ada alasan lain yang membuat dronefly atau hoverfly sangat disayangi petani. Larva dari spesies Cirrus americanus dan Allograpta oblige misalnya. Mereka adalah predator alami kutu daun atau ephid. Seekor larva predator ini mampu memakan ratusan kutu daun sebelum memasuki tahap pupa. Dan perilaku ini membuat petani secara aktif mengundang mereka ke dalam lingkungan kebun dan ladang. Kemampuan menyerbuki yang dilakukan alat ini bisa dibilang cukup penting bagi tanaman. Meskipun mereka tidak bisa menampung serbuk sari seperti lebah, lalat ini tidak memiliki sarang dan mampu bertelur di mana saja, sehingga jarak tempuh mereka lebih luas dan lebih random dibanding lebah. Tapi tidak semua keluarga lalat Syrphidae membawa manfaat bagi manusia, seperti Merodon atau Lampetia equistris dan spesies Eumerus tuberculatus, yang larvanya mampu merusak umbi bunga dan kuncup bunga. Larva Microdon hidup di sarang semut dan rayap yang membantu kesuburan tanah. Larva Volucella hidup di sarang lebah, memangsa larva lebah dan mengurangi populasi lebah di daerah tersebut. Meskipun tidak berbahaya, jika hewan ternak atau manusia tidak menjaga kebersihan, lalat ini dapat menyebabkan miasis yang tidak disengaja. Pada hewan ternak yang terjangkit larva lalat ini akan mudah sakit, karena larva lalat ini akan memakan jaringan tubuh hewan ternak dari dalam. Ada beberapa kasus yang telah didokumentasikan, yaitu berupa kasus miasis yang terjadi pada usus manusia, yang disebabkan oleh belatung ekor tikus. Pada beberapa orang, tidak ada gejala yang terjadi atau asimptomatik. Pada orang lainnya bisa menyebabkan sakit perut, mual dan muntah,
serta pruritus ani atau kegatalan pada anus. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi. Tetapi ada keraguan kalau sistem imun manusia masih lebih kuat, sehingga larva lalat yang tertelan secara tidak sengaja harusnya tidak mampu bertahan hidup di saluran pencernaan. Peneliti lain menduga kalau belatung ekor tikus ini hidup melalui meiosis rektal, yang bisa terjadi pada manusia yang hidup di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Lingkungan hidup dengan sanitasi yang buruk maksudnya seperti di lingkungan di mana manusia sembarangan di area terbuka tanpa sistem pengairan yang baik. Lalat tertarik pada feses, dan mereka dapat menyimpan telur atau larvanya di dekat atau di dalam anus. Dan setelah menetas, larva kemudian menggeliat merayap menembus lebih jauh ke dalam rektum, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan memakan feses di dalam rektum. Selama ekor atau tabung pernafasan larva ini bisa mencapai ke arah anus. Dan ekor inilah yang diduga menyebabkan pruritus ani. Selain membawa manfaat bagi perkebunan dan pertanian, larva dronefly juga banyak dibudidayakan sebagai pakan ternak atau umpan ikan. Mancing mania mungkin sudah tahu akan hal ini. Karena ekor panjangnya, mereka disebut mousies. Banyak yang bilang kalau belatung ini mampu memikat ikan yang susah ditangkap sekalipun. Untuk yang bertanya dalam hati, apakah mereka bisa dimakan? Bisa aja. Manusia bisa makan apapun di dunia ini, asalkan mau dan tahu konsekuensinya. Belatung ekor tikus ini hidup di genangan air yang tercemar, memakan bakteri selama pertumbuhannya. Jadi ketika kamu makan belatung ini di alam liar, baik disengaja atau tidak, kemungkinan besar kamu akan diwariskan bakteri yang mereka miliki. Kamu bisa keracunan bakteri, meiosis, yang jika tidak ditangani secara tepat, dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan hingga bahkan kematian. Selalu ada sisi baik dan buruk dalam segala hal. Meskipun mampu membawa penyakit, belatung ekor tikus di genangan air menjadi indikasi kalau air yang mereka diami sudah tercemar dan tidak baik untuk kita minum. Dan meskipun lalat dewasa mampu secara signifikan membantu penyerbukan pada bunga, larva dari beberapa spesies dronefly tidak semuanya bermanfaat bagi tanaman. Dan karena inilah, para ilmuwan melakukan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui apa yang bisa kita manfaatkan dari makhluk di sekitar kita. Sebelum kita akhiri video kali ini, coba perhatikan ini. Apakah ini? Jika kamu langsung bilang, ini adalah belatung ekor tikus, kamu sama seperti saya. Awalnya, saya pun mengira demikian. Tapi setelah browsing lebih jauh, barulah terkuak kalau ternyata ini adalah kaki-kaki dari ngengat yang baru dimakan kucing. Jadi ceritanya, ada ibu-ibu menemukan potongan kaki-kaki serangga ini di dapur, kemudian difoto dan diposting di Facebook. Foto dan video ini mendapat banyak respon. Ada yang menebak kalau itu adalah larva dronefly, ada yang sotoy bilang kalau itu adalah bayi tikus yang cacat. Ahli entomologis yang menyaksikan video ini berpendapat kalau kemungkinan besar ini adalah kaki-kaki ngengat yang baru saja dimakan kucing. Potongan kaki tersebut masih bergerak karena refleks dari otot yang stres dan dehidrasi. Gerakan ini dikenal sebagai muscle spasms. Kamu bisa melihat ini pada ekor cicak, bahkan pada ikan yang sudah dipotong. Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Yang paling menarik adalah Katsuhika odoridon atau dancing squid yang fenomenal. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage,
I can't afford the carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Beruntunglah manusia dikaruniai akal dan pikiran yang menghadirkan rasa penasaran. Rasa penasaran yang membawa kita kepada ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan yang tepat, sesuatu yang tersekat bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.